pertanyaan dan tanggapan dari Mas Yen. Tadi yang belum Mas Zain. Yang belum mungkin yang belum terlalu percayalah apakah realita dulu ataukah sastra dulu gitu. Aku juga tadi kering juga sama lah. Mungkin begini. Tadi kan Mas Zain lah itu menyinggung soal sastra Quran juga kan. Mungkin sastra Al-Quran itu adalah firman Allah SWT itu yang turun dari Allah sendiri dan diperantara oleh malaikat Jibril dan baru ke Kanjeng Nabi. Nah, itu kan sudah terbentuk realitas sendiri bahwa Al-Quran itu turunnya itu melalui malaikat Jibril baru ke Kanjeng Nabi. Jadinya itu realitas dulu, nggak mungkin sastra itu membuat dulu nanti Al-Quran ini turunnya sama Mas Yen baru ke saya, ke Kanjeng Nabi, nggak mungkin begitu kan. Pasti kan dari realitas dulu baru kita membuat sastra. Mungkin begitu dari saya sendiri. Dan ada pula mungkin dari tadi Mas Sahal juga membuat perang juga. Mungkin kan dalam peperangan 17 Agustus yang diketuai oleh Insinyur Soekarno-Hatta, itu kan baru perang dulu, baru kita membuatkan sastra 17 Agustus kemerdekaan itu. Mungkin kan realita dulu yang terjadi baru kita buat gagasannya dan ide pokok dari kita sendiri. Dan ada juga dari apa tuh namanya pesan, mungkin lakukanlah apa yang kamu lakukanlah apa yang kamu katakan dan katakanlah apa yang kamu lakukan. Nah, dari itu kita kan pasti sudah paham lah sebuah perlakuan kita yang sudah kita lakukan sendiri itu pasti akan tercatat di buku. Kalau seseorang perempuan itu pasti di buku binder atau buku cerita diare lah gitu mungkin. Nah, iya. Mungkin begitulah. Mungkin pastinya itu realita dulu baru kita apa tuh namanya membuat sastra atau ide gagasan dari kita sendiri. Nggak mungkin lah kita membuat sastra dulu baru kita realitanya, nggak mungkin itu, nggak bisa. Kalau sutradara mungkin bisa, itu kan film lah, itu beda bisa. Mungkin itu tanggapan dari saya sendiri. Lagi-lagi kita menjadikan teks-teks Al-Quran sebagai apa ya, sebagai mauzun ya, alat ukur di sini ya. Tentu saja teks-teks itu muncul atau kalimah-kalimah itu muncul setelah diwahyukan. Tetapi dari wahyu itu malah muncul sebuah nubuah, sebuah pesan profetik biasanya. Sebuah keniscayaan yang mana itu muncul teksnya dulu Mas. Misalnya gini, di Yasin ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yaitu pada hari ketika nakhtimu ala afwahim, ketika mulut-mulut mereka dikunci gitu. Itu kan belum terjadi. Tapi entah kenapa kita meyakini bahwa peristiwa itu akan terjadi. Wa tukallimuna aydihim, dan kedua tangannya itu berkata-kata, wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya berkata-kata. Peristiwa itu belum terjadi. Bahkan ketika teks itu diturunkan, peristiwa itu belum terjadi untuk menyampaikan itu. Tapi peristiwa itu dikabarkan suatu saat akan terjadi. Justru ketika kita menjadikan itu sebagai alat ukur, maka saya mulai ragu dengan pendapat saya sendiri gitu. Jangan-jangan
ketika atau dalam tema-tema tertentu, misalnya dalam tema-tema hari penghakiman atau hari akhir, itu justru yang terjadi adalah realitas kebalikan itu. Ya di sini kemudian saya agak menjadi rasional lah pendapat siapa filsuf tadi? Eric Fromm. Ya, si orang itu. Jadi kita akan berputar-putar di tema ini agak lama kayaknya ya. Oke, terima kasih. Saya jujur saya ragu kembali dengan pendapat saya. Saya sebenarnya memprediksi pendapat saya akan berubah lepas tengah malam, tapi secepat ini pendapat saya berubah. Silakan Mas. Kalau saya nanggapi lagi ya, kalau yang dipakai tadi ayatnya al-yaumana timu alafem, hari di mana mulut-mulut itu terkunci gitu ya. Kalau kita menyebut itu sebagai karya sastra, kita sepakat ya misalnya Al-Quran itu sebagai karya sastra. Kita menyebut itu sebagai karya sastra. Dan dibalikkan lagi ke teori tadi bahwa sastra itu berdasarkan realita. Bisa saja kok itu juga dari realita. Tapi realitanya siapa? Sejarah Al-Quran siapa? Maaf saya agak liar, tapi saya juga anak pondok. Apa mungkin realitasnya Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad pernah mengalami hal itu? Atau mungkin dari tadi realitas mimpi? Atau gimana? Kalau berdasarkan teori tadi. Terima kasih. Sebelumnya Perkenalan. terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Najib dari Blora, dari PMI Pak. Tadi menanggapi soal kita bicara pada Al-Quran. Ini yang harus digarisbawahi dulu bahwasanya kalau kita berbicara Al-Quran itu mengatakan Al-Quran itu sastra, saya pikir ini adalah kesalahan besar. Kalau kita menganggap Al-Quran ini sastra tapi secara global. Nah, jadi saya tarik dari akar sejarahnya. Al-Quran itu diciptakan Tuhan itu bukan di bumi, tapi di alam sebelum adanya manusia, bahkan adanya bumi, adanya manusia. Nah, maka dari itu saya lebih sepakat pada pendapat ulama dulu. Al-Quran ini bukan sastra, tapi kalam. Cuman di dalam Al-Quran ini terdapat sastra, terdapat kata-kata Tuhan yang bersifat sastra. Kemudian ada yang bersifat sejarah, ada yang bersifat hukum syar'i, ada yang bersifat mungkin juga diartikan sebagai filsafat juga ada. Cuman pembagiannya belum mengasih soal secara detail. Itu yang pertama mengenai Quran. Kalau dinamakan global sastra saya tidak terima. Ini itu Pak, untuk Al-Quran. Ini bukan saya pembelaan kepada Tuhan, bukan. Tapi ini hanya perspektif kecil saya. Kemudian tadi bicara soal realitas dan sastra. Kalau saya gini Pak, sastra itu muncul ketika ada realitas, juga bisa realitas dulu baru kita sastra. Seperti gini, ada suatu kejadian yang sering saya dengar pada puisi-puisi jalanan. Seperti contoh, ada kita jatuh kemudian tertabrak. Nah ini kan ada pembumbuan secara bahasa. Misal nantinya jadi kata-katanya seperti ini. Seperti itu.
tadi bicara soal jurnalistik Pak ya, Pak Sahal. Kalau kita bicara jurnalistik itu jurnalistik lebih pada tekanan bicara soal fakta aktualis. Kemudian bicara soal bahasa, jurnalis itu lebih pada bahasanya itu singkat, padat dan tertutup. Tidak berupa khayalan atau impian-impian. Jadi kalau sastra kan kayak ilusi tak bertepi. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya izin menanggapi ya. Bahwa Al-Quran itu bukan sastra, tapi Al-Quran itu kalam. Tapi kalau dasarnya ya kalam, al-kalamu walautul mufidul musnad. Subhanallah. Sependek yang saya tahu, ya itu kalam itu ya lafadz itu kata gitu ya, yang mufid, yang berfaedah, yang bisa dimaknai gitu. Dari situ saja udah terlihat kan, kayak itu ada unsur-unsur sastranya juga. Jadi kalau menurut saya pun itu kalam juga bagian dari sastra. Sastra. Mungkin masih ya. Ini slogan kotor, Pak ya. Kalau kita bicara kalam yang secara definisi nahwu itu nanti apa itu persepsi kita melenceng jauh, Pak. Kita tarik pada akar sejarahnya aja lah. Kalam itu lebih dahulu sebelum diciptakannya langit, bumi dan lain-lain, manusia dan bumi seisinya. Sastra itu baru kan, ilmu baru bentukan kan, kalau tidak salah bentukan orang-orang barat ini. Maka dari itu tidak bisa kita mengatakan gini, teori berpikir seperti ini. Saya itu bagian dari ibuku atau ibuku bagian dari saya. Kan tidak bisa kita mengatakan seperti saya, ibuku bagian dari saya. Justru saya ini darah daging daripada ibu saya. Serta itu bagian daripada kalam. Kalam di sini jangan diartikan secara bahasa, tapi ini adalah untaian manis Tuhan untuk umat. Maka dari itu sifat daripada kalam Quran kan juga nanti realistis. Sastra tapi sifat realistis. Seperti gambaran-gambaran soal kiamat itu kan realistis. Gambaran-gambaran soal surga itu kan realistis. Bakalnya ori nanti mungkin saja terjadi di alam setelah ini. Saya sangat setuju bahwa Al-Quran adalah kalamullah mutlakon. Tetapi di sini yang kita bicarakan adalah teksnya. Dan teks itu tentu berbeda. Karena teks itu interpretasi dan terbatas ruang dan waktu, terbatas peradaban juga. Teks Al-Quran disajikan dalam bahasa Arab dialek Quraisy. Tentu saja ini akan sangat membatasi definisi dari kalamullah itu tadi. Kalau kalamullah itu tak tersentuhlah logika kita. Di luar kemampuan kita untuk bahkan mengimajinasikannya. Tapi yang sedang kita bicarakan di sini adalah teks-teksnya yang tersusun itu. Dari huruf ke huruf menjadi kalimah. Dari kalimah menjadi jumlah mufidah dan lain sebagainya. Itulah yang kita bicarakan di sesi ini. Kita batasi di situ. Kita tidak sedang membicarakan kalamnya.
Kita sangat menghormati kalam itu sebagai apa ya? Substansi tak terpisahkan dari sang pencipta itu sendiri. Saya rasa seperti itu. Kita menjaga kehormatan itu ya. Kemudian tentang jurnalistik itu lugas apa adanya dan cenderung ke fakta. Tapi kerap kali mungkin saya aja ya. Saya sering mendapati itu koran di lampu merah ya. Pernah baca? Koran kuning itu di lampu merah. Itu narasinya judulnya panjang, provokatif dan mengarah ke sensasi-sensasi yang menyenangkan gitu ya. Seorang perawan ting-ting digagahi dan lain sebagainya gitu lah. Itu dengan bahasa-bahasa seperti itu. Jadi ada kalanya koran itu lebih sastrawi ketimbang produk-produk sastra reguler yang kita kenal. Ada banyak referensi jurnalistik yang agak aneh-aneh gitu di kita. Oke, mungkin ada pendapat-pendapat lanjutan atau Kolis pengen berpendapat udah ditahan-tahan lama kayaknya. Kalau saya pribadi, memang di sini seolah-olah moderator nggak ada kans untuk berbicara. Jadinya terus udah dikasih tempat berbicara oleh Mas Zahal, terima kasih. Dan di sini saya hanya ingin mempetakan sih dari permasalahan yang udah kita diskusikan pada malam hari ini. Yang di situ ada polemik pertama, mana antara sastra dengan realita duluan mana. Pertama satu, yang kedua yang menjadi Al-Quran itu apakah benar-benar sastra atau itu cuma kalam dari Allah, ya kan di situ juga. Terus antara jurnalistik yang di situ bisa kita mencoba membuat teori baru bahwasanya itu adalah bagian dari sastra. Nah, karena kalau kita aku mencoba berefleksi dengan adanya bahasa yang di dunia ini gini, sastra itu adalah susunan dari kata-kata dan itu menjadi kalimat, itu kata kalimat ini adalah susunan bahasa. Dan bahasa ini adalah kesepakatan dari masyarakat lokal. Kalau lokal Jawa ini ada Jawa, terus semisal dari ada Sunda, lokal Sunda. Nah itu kan itu sendiri. Dan aku cuma ingin membatasi dari pola pikir saya itu yang katanya jurnalistik ini bagian dari sastra, yang di situ memang dipaparkan bahwasanya jurnalistik harus disampaikan dengan harus sesuai dengan 5W 1H, terus ada dua penyampaian pendapat. Nah di sini kita ingin membuat teori baru yang hanya ada forum di sini yang di situ harus jurnalistik bahwasanya harus menjadi bagian dari sastra. Apa memang kita mempercayai teori-teori sebelumnya yang di situ jurnalistik hanya menyampaikan suatu fakta yang didorong dengan adanya persyaratan 5W 1H dan juga di situ memaparkan pendapat dari antara saksi dan juga korban. Dan dari saya pribadi sendiri masih sepakat bahwasanya jurnalistik itu memang menggambarkan fakta yang di situ terdiri dari susunan 5W dan 1H dari segi kepenulisannya. Dari di sini sendiri tidak ada unsur-unsur sastra yang di situ mengarah dalam jurnalistik, karena dalam teori sastra sendiri
yang di situ hanya kesejarahan, di Al-Quran ada. Dan itu memang tergambarkan ketika penulisan sastra dalam ranah sejarah udah dituliskan oleh Pramudia Anantatur. Terus dan juga fiksi banyak. Terus di situ ada prosa, terus puisi. Dan di sini kategori dalam ranah jurnalistik gak ada menurut saya. Dan itu terdukung dengan adanya kepenulisan dari jurnalistik di situ. Terus yang kedua adalah Al-Quran yang bagian dari kalam. Terus di situ kalam susunannya ya udah dibatasi, nggak usah membahas ini berarti Mas. Di teksnya berarti kan. Berarti kalau kita membahas mengenai teks dari Al-Quran sendiri yang di situ ada nuansa sastranya memang benar. Tapi kalau kita sangkut pautkan dengan pengertian ataupun dari firman Tuhan sendiri yang di situ adalah kalam, benar-benar kalam, itu tidak bisa. Menurut saya tidak bisa. Karena kalau cuma bagian, Al-Quran bagian dari sastra boleh. Tapi kalau Quran adalah sastra menurut saya tidak bisa. Karena ya itu tadi, iya, maksudnya di situ. Maksudnya di situ. Menurut saya tidak bisa. Itu sih, Mas, yang saya sampaikan. Kalau ada pendapat lagi dari sahabat, dari teman-teman yang memang enggak sependapat, boleh diutarakan. Oke. Ada pendapat lain? Atau menjadi kesimpulan? Karena memang waktunya udah jam 11. Iya, nggak kerasa memang. Oke. Boleh? Mikrofon. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya. Gini, sebelumnya ini menarik, artinya kita sedang apa istilahnya? Sedang kritis. Dalam arti sedang mengkritisi sebuah fenomena, apa itu karya sastra, apa itu sastra dan sebagainya. Tapi saya ingin mengajak teman-teman, ini bukan mengkotak-kotakkan, tapi sekedar informasi bahwa pengarang dan penulis itu berbeda. Ya, kalau pengarang itu dia mengarang karya tulisnya sesuai dengan gagasan, ide, imajinasi, melibatkan semua itu, kemudian dia olah terus dikarang. Tapi berbeda dengan penulis. Penulis ini tidak melibatkan imajinasi. Itu saja, maksudnya sederhananya itu. Nah, kalau Al-Quran, menurut panjenengan semua, menurut sejarah bahwa Al-Quran ini bentuknya adalah secara fisikly ya, ini susunan, ada penyusunnya, bahkan ada yang menulisnya. Tapi dia tidak mengarang isi daripada Al-Quran. Seperti yang kita tahu, bahkan Al-Quran tidak selesai disusun ketika zaman Kanjeng Nabi. Lebih lama dari itu di zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian sampai kepada Utsman bin Affan. Dan ada penyusunnya, ada yang menulisnya. Tapi maksudnya bukan yang mengarang Al-Quran, tidak. Tapi yang menulis Al-Quran.
sebagai informasi, jadi perdebatan tentang apakah Al-Quran karya sastra atau bukan itu terjadi tepat sekitar 3 jam yang lalu di godaan belakang. Ya lagi-lagi saya, Mas Zen sama Mas Yoga gitu di sana. Dan tadi lebih luas, kita tidak hanya memperdebatkan apakah Al-Quran karya sastra atau tidak. Kita bahkan sampai agak melete gitu ya, menyebut lalu dalam kitab-kitab lain apakah akan seindah Al-Quran? Ya kita tidak sedang membandingkan, tetapi dalam konteks keindahan susunan kata-kata, banyak sekali teks-teks suci bagi para penganutnya itu yang kemudian menyusun sedemikian indah gitu. Misalnya dalam Bible, dalam Injil, Perjanjian Lama kita ada pengalaman membaca kitab Kidung Agung karya Raja Salomo atau di tradisi Islam disebut dengan Nabi Sulaiman. Kidung Agung itu secara erotis menggambarkan tentang percintaan pria dan wanita. Seperti itu. Atau dalam tradisi Hinduisme ada Bhagavad Gita dan lain sebagainya. Semuanya tersusun dengan indah-indah dalam frasanya. Jadi tadi kita tidak membahas, kita melibatkan percakapan tentang Al-Quran itu tadi hanya untuk sebagai bentuk kesopanan. Kita ngerasani agama lain, masa agama kita sendiri enggak kita rasani kan gitu. Jadi sebagai bentuk kesopanan saja di belakang tadi. Tapi kita semua sepakat bahwa susunan kata-kata yang kemudian menjadi teks-teks suci itu semuanya tersusun indah. Apakah itu karena memang pada masa itu memang ada tradisi semacam itu, ataukah itu dari sononya, terinspirasi dari Sang Maha Kuasa menurut penafsiran masing-masing umat ini, sehingga kemudian lahirlah suatu naskah-naskah indah seperti itu. Itu masih nanti malam insya Allah akan kita berdebatkan lagi-lagi bertiga, gitu, dan mungkin di pertemuan selanjutnya insya Allah besok malam akan kita pergunjingkan lagi tentang ini. Itu pun kalau kita masih tertarik, kalau enggak ya kita geser ke tema yang lain gitu. Terima kasih. Polis. Berarti kita sudahi dulu untuk forum kali ini ya. Dan perbincangan mengenai sastra media dan diskursif. Sesi pertama berarti udah kita sudahi, dan bagi teman-teman yang masih ingin memperdebatkan dengan pemateri nanti bisa ngobrol dalam ruangan ataupun nanti di kamar. Yang di situ akan memunculkan suatu kesimpulan yang apa nggak tahu. Ya udah. Dan dari sini sendiri saya dari perbincangan malam hari ini nggak bisa menyimpulkan dari deretan paparan-paparan teman-teman yang begitu udah jauh pembahasannya karena banyak sekali, dan yang pasti teman-teman mempunyai pandangan subjektif tersendiri mengenai sastra dan juga media diskursif. Maka dari itu seolah-olah kesimpulan saya menjadi bagian dari pandangan subjektif. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu forum kali ini kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kita semua. Keren.